Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sadisatu an Abdillah ibni Mas'udin. Maqalah yang keenam dari Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kam mim mustadrajin bin ni'mati alaihi wa kam min maftunin bis sana'i alaihi wa kam min magrurin bisitri alaihi. Kam min mustadrajin bin nikmatin, banyak tipu daya kenikmatan. Wa kam min maftunin bisanai, juga banyak yang terkena fitnah akibat sanjungan dan aib yang terselubung. Maksudnya, tidak sedikit orang yang hanyut terbuai dengan kenikmatan, lupa bahwa nikmat itu adalah ujian. Juga tak terhitung orang yang termakan fitnah oleh sanjungan, dan banyak pula orang yang tertipu dengan selubung keaiban. Ibnu Mas'ud menjelaskan di sini, kam mim mustadrajin, banyak sekali orang yang mustadrajin itu istidraj ya. Jadi mereka orang yang hanyut di dalam kenikmatan, padahal ma'khudin qalilan qalilan. Sesungguhnya dia itu sedang disiksa sedikit-sedikit dengan nikmat itu. Nah, dia lupa bersyukur atas nikmatnya. Merasa nikmat yang diberikan itu atau nikmat yang ia miliki itu adalah hasil karyanya sendiri, akibat dari kepandaiannya, akibat dari pekerjaannya, lupa kepada yang memberikan nikmat. Manusia rugi lahir batin kalau dia tidak mensyukuri atas nikmat-nikmat itu, tidak mensyukuri atas nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan kepadanya. Ia terbuai dengan nikmat itu, lupa bersyukur kepada Allah, lupa berbuat taat kepada Allah. Ketika ia itu tidak mensyukuri nikmat yang telah ada, nah, bahkan nikmat yang telah ada pun bisa lenyap karena ia tidak mensyukuri nikmat yang baru. Jadi hati-hati. Kalau kita mendapatkan nikmat, jangan lupa bersyukur kepada Allah. Jangan terbuai dengan nikmat itu, menikmati kenikmatan sehingga lupa kepada Allah, lupa ibadah, malah berpoya-poya, berpesta pora, lupa kepada sang pemberi nikmat itu. Yang pada akhirnya nikmat yang baru tidak ia syukuri, nikmat yang lama pun nanti hilang. Karena itu dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Janji Allah, apabila kalian mensyukuri atas nikmat-nikmatku, la azidanna, yakin akan aku tambahkan nikmat itu. Dilihat dari kalimat ayat ini adalah kalimatnya itu la azidanna. Artinya kalau la azidanna itu menambahkan nikmat yang sudah ada. Jadi Allah mendatangkan nikmat yang baru tanpa menghilangkan nikmat yang sudah lama. Nikmat yang sudah ada. Itulah azidanna, menambahkan. Ketika orang-orang yang diberi nikmat itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaliknya tadi, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian itu kufur nikmat, tidak mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan,
Yang tadi itu, yang terbuai dengan nikmat itu, lupa kepada sang pemberi nikmat, lupa untuk berbuat taat, bahkan poya-poya, pesta pora, lupa kepada yang berikan nikmat. Apa kewajibannya, bahkan larangannya ditabrak dengan nikmat yang Allah berikan itu. Inna adabi lasyadid, ini yang makhudun qalilan qalilan. Diambil sedikit-sedikit, itu termasuk siksa dari Allah. Baik itu di dunia, apalagi nanti di akhirat. Nah, juga dikatakan wa kam min mabtunin bis sana'i alaihi. Yang kedua, kam min mabtunin bis sana'i alaihi. Banyak sekali orang mim mabtunin artinya mumtahanin bil balai, yaitu orang yang diuji ya, difitnah, diuji bisanai dengan pujian, dengan sanjungan. Jadi dengan sanjungan makhluk, dengan pujian makhluk, jangan senang dulu. Karena di dalam pujian itu, di dalam sanjungan itu, di situ juga ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang mengatakan bahwa nyamuk itu mati karena tepuk tangan. Berat, mati itu nyamuk karena tepuk tangan. Ini kalimat isyarah bahwa ada pujian yang terkadang memuji itu untuk menjatuhkan. Jadi apabila kita sedang mendapatkan pujian, hati-hati dengan pujian itu. Sebab pujian itu sendiri termasuk ujian, termasuk bala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui manusia. Bikasratis sana'in nasi, dengan banyaknya pujian dari manusia, pujian dari makhluk. Ulangi, karena terkadang orang memuji itu untuk menjatuhkan. Banyak, kata Ibnu Mas'ud. Kemudian selanjutnya, wa kam min magrurin wa kam min magrin bisitri alaihi. Dan juga banyak orang yang tertipu, ya. Tertipu pula orang dengan selubung keaiban. Artinya bisitri, ditutupi. Ini Allah yang menutupi. Tertipu sehingga ia merasa tenang hatinya di dunia. Tenang hatinya di dunia dengan urusan dunia, wa ghafili anil akhirati, dan ia lupa dengan akhirat. Dengan apa? Bisitri bisitrillahi uyubahu, karena ditutup oleh Allah segala aibnya. Dia berbuat dosa, tidak ada yang tahu. Dia berbuat salah, tidak ada yang tahu. Dia berbuat segala macam perbuatan-perbuatan yang melarang, yang melanggar, dia ditutupi oleh Allah sehingga tidak ada yang mengetahui atas perbuatannya. Karena merasa aman, merasa tenang hatinya itu dengan perbuatan-perbuatan dosa yang tidak diketahui oleh orang, dia merasa tenang, dia terus berbuat salah, semakin banyak kesalahannya, padahal itu sengaja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sedang tertipu dengan cara ditutupi aibnya itu, tidak dibuka oleh Allah, sehingga semakin banyak dosanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati, mustadrajin ya. Jadi jangan terlena dan jangan punya anggapan bahwa jika ia berbuat dosa Allah tidak menurunkan malapetaka kepadanya di dunia. Justru itu malapetaka besar. Sadarilah bahwa pahala akibat perbuatan baik, kemudian siksa akibat perbuatan dosa, itu akan Allah berikan nanti di akhirat.
Nah, kalau sekarang tidak diketahui, itu semata kita semakin terlena, semakin dalam perbuatan dosa. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, jadi apa yang disebut istidrad itu? Kita sering mendengar kalimat-kalimat itu. Awas, istidrad. Istidrad itu apa? Bahkan di dalam Al-Quran Allah berfirman, walladzina kadzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami akan kami biarkan mereka berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang mereka tidak mengetahui. Dia tidak mengetahui bahwa dirinya itu sedang digiring kepada kebinasaan. Dan aku akan memberikan tenggang waktu kepada mereka. Sungguh rencanaku sangat teguh. Tidak akan ada rencana Allah yang digagalkan. Nah, sengaja memang mereka berbuat salah. Tapi mereka bahkan tidak merasa salah. Mereka berbuat dosa, bahkan mereka tidak merasa dosa. Mereka berbuat aib, merasa ditutupi aibnya. Itu walladzina kadzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Mereka tidak mengetahui bahwa dirinya itu berangsur-angsur sedang digiring ke kebinasaan. Nah, mana istidraj? Istidraj itu adalah suatu jebakan kenikmatan yang diberikan kepada seseorang yang jarang beribadah dan gemar berbuat dosa. Tetapi dia hidupnya itu terus dilimpahi kenikmatan. Dia jarang beribadah. Justru dia gemar berbuat dosa. Tetapi terus dilimpahi macam-macam kenikmatan. Ini jebakan. Ini istidraj namanya. Istidraj bermacam-macam. Istidraj bisa berupa bentuk kenikmatan dunia. Istidraj seperti harta benda. Istidraj bisa seperti kesehatan. Istidraj bisa berupa kekuasaan, bisa berupa kedudukan. Apabila hal-hal yang disebutkan tadi tidak disyukuri dan kita tidak semakin dekat kepada Allah, menjauhi segala maksiatnya, hati-hati, itu istidraj. Jadi istidraj adalah pembiaran kenikmatan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang durhaka. Orang durhaka dibiarkan oleh Allah mendapatkan nikmat sebanyak-banyaknya. Tetapi itu sebagai ujian atau sebagai hukuman. Tetapi itu sebagai ujian atau sebagai hukuman. Diuji dengan banyak harta. Diuji dengan sehat. Diuji dengan jabatan, diuji dengan kedudukan. Apakah dengan ujian-ujian itu ia semakin dekat kepada Allah atau malah semakin jauh kepada Allah? Apakah dia bersyukur kepada Allah atau malah dia kufur kepada Allah? Apakah merasa yang ia miliki itu pemberian Allah ataukah dia merasa ini adalah akibat kehebatan dia sendiri? Nah, hati-hati, itu istidraj. Jadi istidraj merupakan ujian yang menakutkan bagi kita karena yang bersangkutan yang mendapatkan nikmat itu dia tidak menyadari bahwa dirinya sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini peringatan dari siapa tadi? Ibnu Mas'ud. Jadi kami mustadrajin bin ni'mati alaih. Banyak orang-orang yang hanyut terbuai dengan kenikmatan. Wa kam mim mabtunin bisana'i alaihi. Juga tak terhitung orang yang termakan fitnah akibat pujian karena dia sama terbuai, terlena
Dan banyak pula orang yang tertipu dengan terselubungnya aib, artinya aibnya disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan dosa, mengakibatkan dibenci Allah Subhanahu wa taala. Hidayah dan taufik selalu dari Allah Subhanahu wa taala lah yang membuat kita selamat dunia dan akhirat.